Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Ayo Gawe Kerja bersama saya Pepeng, host tetap kalian yang akan selalu memberikan informasi lowongan kerja terbaru, terupdate, yang paling oke lah setiap harinya, yang bisa kalian pastikan kalau lowongan kerja yang kami share itu aman, nggak ada yang MLM, nggak ada piala, nggak ada penipuan. Soalnya kami akan filter dulu, kami akan verifikasi dulu setiap lowongan kerja yang akan kita share di YouTube channel ataupun sosial media kami yang lain, di Instagram ataupun di TikTok dari Ayo Gawe. Nah, teman-teman, untuk episode kali ini kita agak berbeda ya. Biasanya kan saya akan sharing lowongan pekerjaan, ada kayak 30 lowongan kerja, 10 lowongan kerja, kayak gitu-gitulah. Untuk episode kali ini kita agak beda, karena ini akan agak semi-semi vlog dan semi-interview, karena kami diajak kerjasama oleh salah satu platform lowongan kerja di Surabaya, yaitu loker.sby, yang ngajakin kita kerjasama collabs untuk membuat konten. Jadi mereka ada kayak kerjasama dengan salah satu perusahaan di Surabaya, namanya itu TBO atau Teja Business Organization, yang sedang membuka beberapa lowongan kerja. Teja Business Organization yang berdomisili itu di Surabaya Barat kalau nggak salah, di Villa Bukit Mas, yang sedang buka ada 2 lowongan kerja nih teman-teman, yaitu lowongan kerja sebagai MC host atau brand ambassador dari produk-produknya mereka, sama sebagai social media manager. Jadi ada 2 lowongan pekerjaan dari TBO atau Teja Business Organization yang sedang open nih, yang bisa langsung dicoba buat teman-teman. Nah, agak berbeda, kenapa? Karena hari ini saya akan langsung datang ke kantornya TBO, kita akan langsung interview dengan HRD-nya, kita akan tanya-tanya nih, lowongan kerjanya tuh dibukanya itu kayak gimana kualifikasinya, mungkin gajinya, mungkin nanti cara kerjanya gimana, langsung nanti akan kita kupas tuntas sama yang punya lowongan pekerjaannya. Jadi tonton terus video ini, jangan sampai kelewatan, karena nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama HRD ataupun dari staff dari TBO atau Teja Business Organization. Langsung aja ditonton terus, jangan sampai di skip, oke? Nah teman-teman, ini kita sudah ada di kantor TBO atau Teja Business Organization. Ini keren banget kantornya, nanti kalian bisa cek deh di YouTube, nanti kita share ambience dari kantor ini. Ini kantor oke banget, di sini kalian itu positive vibe banget. Kalian gak cuma di kerja nyari cuan, di sini kalian juga dikasih sesuatu, yaitu kesehatan. Gimana kok bisa ada kesehatan? Ya udah, tonton terus video ini sampai selesai, oke? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's... Halo teman-teman, Ayo Gawe kerja. Kembali lagi bersama saya Pepeng, tentunya di konten YouTube channel Ayo Gawe. Kali ini teman-teman kontennya agak berbeda, karena kita langsung grebek atau joban langsung ke tempat lokasi dari sebuah kantor di Surabaya yang kabarnya sedang buka ada 2 lowongan kerja. Daripada saya menjelaskan, langsung aja kita tanya langsung kepada yang mempunyai kuasa di tempat ini. Langsung kita tanya dengan kuasa. Kata-kata kan positif yang berwenang, yang bertanggung jawab di sini. Bertanggung jawab di sini ya. Oke. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Henry. Bapak Henry sebagai apa nih Pak di sini? Saya di sini sebagai CMO sih. CMO ya. Dari kantornya apa nih sebenarnya Pak? Saya tadi sebenarnya jalan ke sini terus kok kantor ini saya mencium aroma ada lowongan pekerjaan nih. Oh, gitu. Jadi tadi udah dijelasin belum tentang company profile itu apa dan apa? Belum. Jadi kalau misalnya kita di bagian marketing, kita itu semuanya yang berada di perusahaan ini itu bergerak pada sebuah tujuan, yaitu mewujudkan ya pastilah visi misi ownernya ya, visi misi dari perusahaan di sini itu yaitu membuat orang-orang itu ya apa sih cara masyarakat Indonesia ini hidup sehat, oke. Soalnya kita tahu sendiri kalau misalnya di Indonesia itu malnutrisi ada di mana-mana lah. Kalau misalnya kita lihat juga makanan jajan-jajannya itu modelnya apa, ya, terus banyak juga dari produk-produk itu yang kejujurannya itu minimal. Betul. Ya kan, yang ngomongnya itu oh ini sugar free dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita ada cek konten, nah
Pokoknya intinya kayak gitu. Siap. Kita di sini inspirasi apa sih orang-orang itu bisa hidup ke arah hidup sehat, apa cara mereka itu bisa awet muda, pasti ya semua Pasti. awet Itu yang diinginkan banyak orang. apalagi ibu-ibu ya. Tapi sekarang mulai bapak-bapak juga semuanya pengen awet muda ya. Nah, makanya di sini acara kita itu lebih kayak kebanyakan acaranya itu kayak ada zumba bareng, terus kayak ada jalan pagi bareng, terus ada juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya juga sih. Nah, berarti nggak kerasa kayak kantor banget ya? Ini kok kayak playground jadinya ya? Zumba, kegiatan sosial. coba tanya Lintang aja, Lintang yang barusan juga datang ke sini ya. Jadi emang kita di sini ngedukit orang tuh ya cara hidup sehat, mulai dari karyawannya dulu pastinya. Betul. Bukan karyawan sih, tepatnya kita nih ngomong sini adalah tim membernya, ya kan. Kalau saya di sini tuh bisa dibilang orang yang paling dibenci. Soalnya saya bikin kayak rules gak masuk akal, kayak nggak boleh junk food. Cheat day cuman ada satu hari sekali. Gitu ya, ya soalnya di sini dari Pak Timo sama Bu Wita sendiri itu kita berharap timnya kita itu setidaknya kalau misalnya suatu hari nggak bersama kita lagi itu hidupnya itu bisa jauh lebih sehat, lebih baik lagi. Soalnya untuk mendapatkan kekayaan yang banyak otomatis tubuhnya harus sehat dulu. Betul. Nah, kayak gitu. Ini saya hampir mengira ini gym ya. Harus, soalnya beneran Pak, pantangannya harus clean food, harus nggak boleh junk food, sehat. Tapi kita di sini ngasih ini kayak kadang-kadang kan ada kayak lupa kalau misalnya kayak gitu kan kita lo beli makan sendiri kok dia sendiri ya kan. Nah ya ini kan peraturan, tapi kita juga ngasih compensation. Oke, ini ada pisang gratis kalau misalnya lapar ya kan kita kan. Cuma ngasih aturan ya kan, air ya, ada pantry juga, bahkan ada mesin kopi sendiri itu ya, kopi yang pakai biji, sugar pun pakai brown sugar. Nah, kayak gitulah. Oh, di sini kalau di sini selain kerja sehat juga ya Pak ya. Ya pokoknya keluar dari sini sehat pokoknya. Keluar dari sini bisa jadi konten kreator kayak dari Corbuzier ya. Langsung sehat soalnya Pak ya. Soalnya kan kesehatan itu Investasi. ke ya, mental terus ya pasti investasi. Kesehatan sekarang itu investasi. Soalnya kan kita kan juga 2 tahun kemarin diterpa pandemi, banyak yang sekarang gizi buruk juga, stunting juga. Jadi kan ya, perusahaan ini bergerak untuk, berarti kalau bisa dikatakan bergerak di bidang kesehatan lah Pak ya. Bidang kesehatan. Di bidang kesehatan. Baik. Itu adalah sekilas dengan perusahaan. Oh iya, kita belum tahu nama perusahaannya Pak. Kita belum sebutkan nama perusahaannya itu PBO, Teja Business Organization. Tapi kalau misalnya untuk brand yang kita kembangkan itu namanya Tion Make Health Happen. Oke. Itu adalah produk-produknya dari TBO teman-teman. Jadi kalau kalian cek, bisa cek nanti Instagramnya kita sertakan di sini. Jadi kalian bisa ngecek. Biar kadang-kadang para pencari kerja kan penasaran. Ini saya mau kerja apa sih Pak? Jadi kan harus tahu dulu detailnya kantornya dan lain. Kalian bisa cek juga ada websitenya ya Pak ya. Ya, itu bagi teman-teman yang mau cek kita itu memang perusahaan kesehatan, tapi kita bergerak marketingnya itu di bagian network marketing. Tapi tenang aja bagi teman-teman yang mau apply untuk menjadi tim member di sini, kita bukan yang nyuruh kamu suruh nyeles-nyeles gitu. Kita bisa marketing, emang kita do marketing. Kita di sini dukung ya, ngomongnya distributor kita ya apa caranya sukses. Sambil ya kita bisa memisah dua hal itu lah. Betul. Jadi kan ini kantornya sendiri ya, terus yang networkingnya juga ada sendiri. Jadi jadi teman-teman nggak usah khawatir takutnya wah jangan-jangan nanti saya kerja di situ malah suruh jualan. Ya, disuruh prospek, disuruh apa? Di prospek, nyari downline. Nggak ada, itu beda lagi ya teman-teman. Itu ada alasan tersendirinya kita kenapa dari foundernya pengen network marketing. Siap. Ya. Betul. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, apply di sini. Ada visi misi. Ada visi misinya. Selain kalian kerja, dapat cuan, dapat kesehatan, ya kan? Oke, langsung. Daripada basa-basi Pak ya, soalnya teman-teman pasti akan nunggu bagian ini Pak. Ini kan kemarin tadi saya sempat tanya-tanya juga dengan staff ini, kabarnya ada 2 lowongan kerja yang dibuka Pak di sini sebagai host MC brand ambassador sama sebagai admin sosial media. Itu kriterianya kayak gimana sih Pak? Jangan-jangan takutnya harus lulusan S1, S2, harus lulusan luar negeri. Kita kan yang gini-gini kan banyak yang nggak lulusan sarjana dan sejenisnya gitu Pak. Enggak kayak gitu. Di sini sebenarnya kita itu nilainya itu pertama itu karakternya dulu. Karakternya Pak ya. Skill baru yang terakhir itu degree. Gitu. Baru paling bawah itu ya. Soalnya di sini itu kita serve people, kita inspire people, gimana caranya kita itu live healthy, otomatis karakter itu plays a huge role.
gitu kan. Baru yang nomor 2 skill. Sekarang skill misalnya MC is one of a skill, tapi kalau misalnya MC punya skill untuk berbicara tapi tidak punya sebuah karakter, nggak mungkin bisa, betul. Karakter nomor 1. Oke. Terus untuk ya tadi ijazah nggak seberapa penting. Nggak seberapa penting, itu buat hanya prasyarat saja Pak. Paling nggak ada ijazahnya. Tapi bukan, jadi jangan khawatir teman-teman, ijazah bukan menjadi patokan utama di sini. Yang penting yang pertama tadi adalah karakter dan juga ya karakter dulu lah. Attitude juga berarti masuk sini. Karakter is attitude sih. Ya, karakter goes with an attitude. Jadi apalagi kalau misalnya di sini Lintang nggak, contohnya paling baru kita Lintang itu nggak perlu dengan senyum-senyum. Jadi kita suka banget ya. Karakternya Subrinya ya. Ya, yang paling penting itu karakter sih, sama kan kita di sini mau nyiptain kayak the fun atmosphere. Kalau misalnya jadi nanti admin social media pun rajin-rajin story, ya kan, rajin-rajin story mau kegiatan kantor mau apa, ya kan, kita ya apa cara get people attention. Bukan attention sih, kayak inilah ada positive community, nggak pengen tak jadi part of the positive community, kayak semua orang itu, apalagi kita di sini kan target marketnya bukan target market sih, ya target market. Baca simpelnya Pak. Oke, kita apalagi di sini target marketnya itu kan lebih ke arah ibu-ibu, ya kan, ibu-ibu. Ya apa cara ibu-ibu ini, nama juga ibu-ibu pasti sukanya ngumpul-ngumpul. Daripada ngumpulnya gosip, ya apa cara kita melakukan sesuatu yang positif aja. Maka dari itu kan kita juga ada ini beberapa kegiatan juga yang dilakukan bersama Lions Club. Tahu Lions Club? Oke, iya tahu. Ya, buat bakti sosial itu kita ada ibu-ibu yang dari sini jadi agent distributor sini juga membantu deh Lions Club ini juga gabung di asosiasi ini. Jadi sebenarnya it's a whole community ya. Ini nggak bisa bilang kantor sebenarnya. Ya kantor secara physically kantor, tapi di sini adalah community. Kalau nggak ada kantornya kan nggak bisa legal ya. Tapi berarti ini basicnya adalah community teman-teman. Jadi bukan community juga. Jadi kayak di sini adalah, kalau saya baru masuk di sini Pak ya. Saya baru tahu tempat ini. Saya coba berkeliling di sini tadi. Fun di sini. Vibe-nya itu positif sekali kan. Dan mayoritas tadi saya ketemu dengan beberapa stafnya Bapak, masih banyak yang anak muda Pak ya. Anak muda. Masih banyak anak muda. Jadi cocok banget buat teman-teman yang masih muda yang ingin berkarya dan ingin sehat tentunya, bisa langsung join di sini. Nanti akan kita share posternya di akhir interview ini dengan Pak Henry. Nanti kita akan share, teman-teman bisa langsung cek posternya gimana detailnya. Kalian langsung apply sekarang juga biar kalian bisa dapat posisi yang tepat di sini. Jadi kalau lambat-lambat kan siapa cepat dia dapat ya, karena dalam hal melamar kerja siapa yang paling cepat dia yang paling dapat untuk kesempatan yang lebih bagus. Baik Pak, untuk closing statementnya, udah kayak di TV-TV. Closing statement, what kind of closing statement? Ada nggak sesuatu yang ingin disampaikan buat para calon pelamar kerja di sini Pak? Mungkin banyak yang pelamar kerja itu kayak takut melamar atau takut kayak gimana, kepikiran banyak hal gitu Pak. Soalnya kan banyak sekali pekerjaan di Surabaya ini yang dibuka lowongan pekerjaannya, tapi teman-teman udah apply ternyata zong, ternyata di PHP, ternyata tempatnya itu toksik dan lain-lain kayak gitu. Mungkin ada, biar nggak terlalu takut untuk melamar kerja. Ya buat teman-teman yang pengen melamar, tinggal datang aja ke kantor. Kalau misalnya closing statement atau kata-kata motivasi dari saya sih tidak perlu ya. Tidak perlu, coba cek aja ke sini, lihat cocok ya udah jalan ya kan. Kalau misalnya di sini setiap hari bisa ketemu saya dengan senyum ini. Malah flirting. Prima terus loh bapaknya. Saya kebawa senyum-senyum terus ini sampai pulang nggak ya, heran orang-orang kita itu. Oke, itu dia teman-teman interview kita dengan Pak Henry sebagai CMO dari TBO, atau bisa kalian cek langsung, nanti kita sertakan Instagramnya, sertakan posternya. Kalau tadi kita habis ngobrol bareng sama Pak Henry selaku CMO dari TBO, sekarang kita ngobrol langsung bareng ownernya dengan Ibu siapa? Vita. Ibu Vita, owner dari TBO. Jadi kalau teman-teman ngecek nih di video ini banyak banget di sini ya. Ini adalah makanan yang biasanya dikonsumsi oleh Bu Vita. Jadi tadi kan Pak Henry sudah menjelaskan kalau di sini itu kulturnya itu serba sehat, makanannya anti junk food, healthy. Ini makanan apa aja Bu ini? Oke, tomat, kiwi, jambu, sama telur. Sehat banget loh ya di sini ya makanannya. Kalau boleh dijelasin Bu, ini kan Ibu selaku owner dari TBO. Alasan awal membuat TBO ini apa sih Bu? Alasannya berawal dari saya ada sakit ya, dulu pernah
beberapa tahun yang lalu itu saya ada sakit, kemudian lumayan parah nih sakitnya, tapi saya mikir masa saya minum obat terus. Oh iya betul. Nah kemudian saya beralih ke suplemen, nutrition food, tapi juga makan saya juga nggak saya, maksudnya agak ngawur juga. Oh sih. nggak dikontrol ya Bu ya? Ya nggak kontrol. Betul, betul. Nah kemudian terus kok ada perbaikan semakin, tapi perbaikannya setelah 2 tahun ya, Iya. jadi bukan langsung gitu. Tidak langsung instan gitu ya? Nah terus habis itu karena saya menolak obat ini ceritanya. Betul. Nah kemudian berawal dari semakin hari semakin saya merasa fit dan hasil darahnya semakin bagus, ya terus kemudian saya sering belajar tentang makanan sehat. Nah setelah itu saya juga sering ngantarkan orang sakit atau macam-macam. Sejak dari itu saya tidak suka lihat kalau ada orang yang sakit. Oke. Ya. Itu alasan awalnya ya Bu ya? Alasan awalnya. Kemudian ya terus didukung sama anak-anak saya untuk mendirikan perusahaan. Mendirikan TBO ini ya, yang Ya. bergerak di bidang kesehatan ya Bu ya? Iya betul. Kesehatan, jadi concernnya di kesehatan. Ya. Karena memang kalau tadi saya dengar dari obrolannya dari Bu Vita ini tadi jelaskan problem kesehatan pertama itu makanan berarti Bu ya? Makanan dan pikiran. Makanan, betul. Otomatis. Makanya sekarang orang hobinya hilang-hiling karena Ya, biar karena nggak stres. kalau waktu sudah sakit Betul. berobat, wah uang yang kita keluarkan banyak sekali. Iya, habis diobat malahan ya Bu ya? Justru itu saya membuka TBO ini untuk memberikan solusi di mana semakin kita itu semakin sehat, sehat jasmani dan Finansialnya. Jadi kalau semakin kita kasarnya ini kan investasi jangka panjang kesehatan Nah, gitu betul. ya. Jadi harus kita jaga dari sekarang. Jadi biar kita nggak perlu keluar uang untuk Iya. operasi, obat, rumah sakit yang wah harganya kalau saya ngelihat kayaknya kalau nggak punya asuransi suram kayaknya Bu ya. Bakalan sedih ini. Oke, ini tadi saya agak tertarik satu hal. Sempat tadi dikasih clue sama Pak Henry. Saya disuruh nebak umur. Saya disuruh nebak umurnya Bu Vita. Saya tebak umurnya Bu Vita ini sekitar ya 40-an, nggak sampai 50 lah Bu. Sebenarnya usianya berapa sih Bu? Kalau boleh dijelasin Bu. boleh 47 menjelang 57 menjelang 58. 58. Dan saya ngelihatnya kayak orang umur 40-an. Terima kasih. Nggak masuk akal. Ini mungkin karena konsumsi makanan yang sehat dengan suplemen juga. Ya Dan otomatis nggak bisa langsung ya. betul, nggak mungkin. Berarti kalau saya boleh bilang skincare-nya Bu Vita adalah makanan sehat ya Bu ya? Betul. Karena kita itu kalau skincare itu kan cuma di kulit aja. Betul. Tapi yang pasti kita harus menjaga usus kita. Nutrisinya Bu ya? Semua dari usus. Kuncinya di situ. Kuncinya dari usus dan otomatis pikiran tidak boleh stres karena pikiran stres berawal mula timbulnya suatu penyakit. Akhirnya pikiran stres, timbul penyakit, tidak produktif akhirnya Bu ya, tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha. Nah ini Bu, ini kan di sini kan subscriber kami adalah para pencari kerja se-Indonesia Bu. Boleh dikasih kayak saran atau tips gimana biar tetap semangat bekerja dengan cara menjaga makanan dan kesehatan gitu biar. Soalnya kan pekerja ini kan rentan banget Bu, gampang sakit. Waktu kerja apalagi sekarang eranya ini kan pancaroba, orang gampang ngedrop. Itu ada nggak Bu tips biar bisa menjaga kesehatan? Carilah lingkungan yang membangun dirimu supaya menjadi lebih baik hari demi hari. Hari demi hari. Nah, itu tadi adalah pesan dari Ibu Vita yang mungkin bisa menjadi tips buat teman-teman yang sekarang mulai kepikiran mau nyari kerja kayak gimana. Itu adalah saran yang bagus banget. Jadi kalian harus mencari lingkungan, entah itu lingkungan pekerjaan, circle pertemanan atau apapun yang membuat kamu jadi lebih baik hari demi hari. Jadi pikiranmu jadi fresh, pikiranmu positif dan kesehatanmu bisa terjaga. Nah, itu dia tadi interview dengan owner dari TBO yaitu Bu Vita. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Ayo gawe, kerja.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take